penuh semangat, mengajar kita tanpa lelah, mendidik anak bangsa. Harapan kita di kota Padang, oh di kota Padang. Langkah tegak, penuh semangat, maju terus, takkan mundur, buru penggerak. Inspirasi kita menggapai bintang, bersama kita. Langkah tegak, penuh semangat, maju terus, takkan mundur. Guru penggerak, inspirasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang. Saya Yalvita Sari, Saya Hauraida. saya Osa Safna akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Maju terus, takkan mundur. Guru penggerak, inspirasi kita menggapai bintang, bersama kita. Goyang bersama di kota Padang. Guru penggerak jadi panutan, berdendang riang, semangat berkobar. Kita semua ayo bergoyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Osa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bu Osa. Kabarnya Bu Osa mau mengadakan coaching pada hari ini. Iya Ibu Hao, hari ini rencananya mau melaksanakan praktek coaching bersama Ibu Yel karena tadi malam Bu Yel juga sudah menghubungi gitu. Iya. Nah, nanti Bu Osa nanti mau masuk ke mengadakan coaching dengan IEL ya. Jadi kita ketahui bahwa untuk melakukan coaching itu kita ada rubrik penilaiannya ya. Di mana rubrik penilaian yang akan kita lakukan adalah sesuai dengan alur kita. Nah, nanti kita akan menentukan tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian juga di samping ada rubrik penilaian, untuk coaching tersebut kita mempunyai kompetensi ya, kompetensi yang ingin kita kembangkan. Nah, kompetensi tersebut adalah kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif itu nanti Bosa akan mendapatkan kata kunci. Nah, kemudian juga yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini harus ada saling terbuka antara coach dengan coachee. Nah, supaya nanti permasalahannya dapat terselesaikan. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, nah apa kompetensi yang ingin Bu Osa ambil nanti? Mungkin dari kompetensi itu yang ingin diambil itu yang mendengarkan secara aktif Ibu Hao, karena menurut saya kalau dengan kita mendengarkan kita dapat hadir dalam penuh dengan terhadap coaching itu, lalu kita juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan apa yang kita dengarkan tadi. Oh iya. Nah, berarti Bu Osa akan memilih kompetensi mendengarkan secara aktif. Nah, kemudian indikator apa yang Bu Osa lakukan untuk ketercapaian apa yang akan Bu Osa gali dari Bu Iya nantinya? Yang pertama itu ketika kita mendengarkan apa yang Bu Yel sampaikan, saya akan mencari apa yang tujuan atau inti dari permasalahan yang Bu Yel hadapi ini, Bu Hao. Jadi ketika saya mendengarkan dengan utuh dan secara penuh terhadap itu, maka saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali apa saja yang dirasakan oleh Bu Yel, lalu nanti apa saja yang solusi atau apa saja yang ingin dilakukan oleh Bu Yel nantinya. Jadi nanti harapan kita Bu Yel itu bisa menyelesaikan masalahnya ya Bu Osa dengan ide-ide apa yang akan dikembangkan oleh Bu Yel. Ya, luar biasa sekali dari teknik-teknik penyelesaian yang saya dengar dari Bu Osa itu mudah-mudahan Bu Osa bisa melakukan coaching dengan Bu Yel.
Nah, gimana Bu Osa? Apakah kita langsung memanggil Bu Yel? Boleh Bu Hau, karena tadi juga Bu Yel sudah menghubungi kalau beliau sudah dekat dari sini. Oh iya, silakan Bu Osa. Terima kasih Bu Hau. Bersama di kota Padang, guru penggerak jadi panutan, berdendang riang, semangat berkobar, kita semua ayo bergoyang. Selamat sore Bu Osa. Selamat sore Bu Yel, silahkan duduk Bu Yel. Bagaimana Bu Yel? Bagaimana dirasakannya nih hari ini nih? Alhamdulillah Bu Osa. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol, mau cerita-cerita tentang permasalahan nih Bu Osa. Lagi kepikiran terus permasalahan ini Bu Osa. Jadi saya ingin berbagi sama seseorang. Kebetulan kemarin kita udah janjian ya Bu Osa ya. Alhamdulillah Bu Osa bersedia hadir meluangkan waktunya hari ini untuk berbicara dengan saya gitu. Baik Bu Yel, seperti yang Bu Yel sampaikan tadi barusan, kita akan melakukan coaching hari ini. Untuk itu kira-kira nih Bu Yel, yang ingin Bu Yel bagi ke saya itu apa? Gitu. Nah, jadi gini Bu Osa, saya itu di kelas ada murid nih Bu Osa. Dia nih 2 orang Bu Osa. Jadi anak saya ini kebetulan ketika belajar dengan saya, ketika saya baru masuk nih Bu Osa, ada saja yang mau dibuat, ganggu temannya lah, ganggu apa pokoknya yang membuat saya emosi. Padahal sebelumnya nih Bu Osa, saya sudah mempersiapkan pembelajaran dengan baik, misalnya mempersiapkan media pembelajaran, ice breaking, metode pembelajaran yang menyenangkan. Tetapi ketika baru mau masuk ke dalam kelas, siswa ini udah buat ulah, gimana perasaan saya, mood saya jadi terganggu gitu Bu Osa. Nah, saya pakailah teknik stop Bu Osa, menenangkan diri, baca istighfar gitu kan. Nah, ketika baru masuk saya tidak terlalu menanggapi. Nah, setelah itu Bu Osa, di tengah-tengah pembelajaran, ketika saya lagi menerangkan dan lagi fokus-fokusnya, nah ada temannya yang mengadu Bu Osa, Bu, si Akbar nih Bu, dorong-dorong kursi saya, Bu, si Akbar nih Bu, tarik-tarik jilbab saya. Awalnya saya nggak nanggapin loh Bu Osa, tapi karena keaduan itu udah sering kali, namanya kesabaran seorang guru itu ya Bu Osa ya, pasti kita mengalami emosi yang akhirnya saya mengeluarkan kata-kata yang agak bagaimana gitu, yang membuat saya itu merasa menyesal sebagai seorang guru. Kita tidak sewajarnya melakukan hal seperti itu Bu Osa. Kan kita sudah belajar nih Bu Osa, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara tuh, setiap anak tuh unik, dia tumbuh berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tetapi saya merasa gagal Bu Osa, saya tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa saya ini, sehingga proses pembelajaran ini Bu Osa tidak berjalan maksimal. Saya merasa gagal lah, itu mah permasalahan saya Bu Osa. Jadi dari cerita Bu Yel itu, tujuan dari coach untuk hari ini Bu Yel itu untuk apa gitu? Tujuannya gini Bu Osa, saya mau agar pembelajaran saya itu berjalan dengan maksimal tanpa harus adanya marah-marah gitu. Pembelajaran ini berjalan dengan baik, lancar gitu. Saya mau anak saya yang berdua ini tidak buat ulah lagi di kelas. Saya mau dia itu ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Anak saya itu loh Bu Osa, dia sudahlah suka mengganggu, kemampuannya bukan kita meremehkan ya Bu Osa, tapi tangkapan dalam pembelajaran masih kurang gitu Bu Osa. Berarti tujuannya itu ingin pembelajaran yang Bu Yel hadapi ini dapat berjalan dengan bagus, baik dan lancar ya Bu Yel, sehingga tujuan pembelajaran Bu Yel juga tercapai. Lalu Bu Yel, berdasarkan yang Bu Yel amati itu, kesempatan apa saja yang telah Bu Yel miliki untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yel lakukan? Nah, kesempatan-kesempatan yang saya pakai Bu Osa, saya sudah menyediakan proses pembelajaran yang menarik. Misalnya Bu Osa, saya menayangkan video, barangkali anak saya ini audio visual gitu kan, kita sediakanlah media pembelajaran berupa audio visual. Kemudian saya pikir
anak saya ini kinestetik gitu kan, saya buatlah permainan yang membuat mereka tertarik gitu untuk pembelajaran, sehingga upaya-upaya saya ini saya harapkan dapat merubah anak saya ini gitu. Dengan yang Bu Il sampaikan tadi, jika diberikan skala nih 1 sampai 10 kita berandai-andai ya Bu Il ya. Kira-kira posisinya itu sudah berada di mana Bu Il? Kalau untuk sekarang ini Bu Osa saya kira masih di posisi 6 loh Bu Osa, karena dalam proses pembelajaran ini masih belum berjalan dengan maksimal Bu Osa. Saya melihat kenapa saya memberikan di angka 6, karena siswa ini nggak aktif Bu Osa. Setelah dilakukan evaluasi dia juga nggak bisa gitu kan, berarti masih belum maksimal gitu Bu Osa. Berarti dengan yang Bu Il ceritakan tadi, hambatan yang paling besar yang mengakibatkan tujuan pembelajaran Bu Il tidak tercapai itu apa Bu Il? Hambatan yang paling besar tuh Bu Osa ketika menghadapi perilaku gitu, menghadapi perilaku siswa tersebut itu adalah hambatan yang terbesar. Setelah itu dari dalam diri saya juga Bu Osa, yang mengendalikan emosi ini loh Bu Osa. Kita berusaha mengendalikan emosi 1, 2, dan 3. Ketika udah sampai ke 4, kita kayak seperti apa gitu. Jadi saya ingin merubah itu gitu Bu Osa. Seperti memuncak ya Bu Il Iya, ya. kayak memuncak Istilahnya gitu kan. tidak bisa ditahan Iya. kalau sudah banyak mungkin tahan-tahan gitu Iya, ya Bu Il. ya itu, Lalu Bu Bu Osa. Il kira-kira nih rencana aksi apa yang akan Bu Il lakukan terkait dengan permasalahan yang Bu Il hadapi tadi Bu Il? Rencananya sih Bu Osa, ketika siswa saya ini mengalami permasalahan, saya ingin melakukan evaluasi diri apakah saya yang bermasalah atau bagaimana. Nah, rencana saya yang pertama, saya ingin berkolaborasi dengan guru yang sebelumnya, menanyakan nih gimana anak ini sebelumnya, apakah dengan saya saja dia seperti itu atau memang dari dulu seperti itu. Nah, setelah saya bertanya dengan guru kelas 5, ternyata memang Bu Osa, anak ini memang seperti itu. Saya tanya lagi sama guru kelas 4, ternyata memang seperti itu juga. Nah, itu menjadi PR bagi saya, bagaimana sih caranya untuk memberikan yang terbaik untuk siswa, memberikan pelayanan yang sesuai dengan kita kan sebagai guru harus berpihak kepada murid ya Bu Osa. Kemudian rencana saya yang kedua, saya ingin berkolaborasi atau berkoordinasi dengan orang tuanya supaya orang tua mau membantu saya gitu kan. Nah, ketika saya ingin berkoordinasi dengan orang tua, saya juga ingin melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah supaya mendukung kegiatan atau program yang akan saya laksanakan tersebut Bu Osa, supaya nantinya saya tidak berdiri sendiri gitu Bu Osa. Karena kolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua, dan saya sendiri itu merupakan suatu hal yang bisa membantu perkembangan dan ketercapaian pembelajaran siswa itu Bu Osa rencananya. Menurut Bu Il tahu tidak kenapa anak ini sampai seperti itu Bu Il? Misalnya ada faktor dari siapa gitu, bisa Bu Il jelaskan? Oh bisa Bu Osa. Nah waktu itu saya pernah menanya kepada guru kelas 5, ternyata siswa saya ini adalah anak yang paling terakhir di keluarganya Bu Osa. Karena dia anak yang paling terakhir, semua keinginannya dipenuhi dan dikabulkan oleh orang tuanya. Nah hal ini yang menurut saya membuat anak itu jadi tidak mandiri, sehingga dia selalu mencari-cari masalah. Karena mencari masalah ini adalah suatu bentuk komplain atau suatu bentuk tindakannya, dia ingin diperhatikan gitu. Dia sama orang tuanya mau ini dibelikan, mau itu dibelikan tanpa ada saringannya gitu Bu Osa. Kami datang penuh semangat, mengajar kita tanpa lelah, mendidik anak bangsa. Harapan kita di Kota Padang, oh di Kota Padang. Alhamdulillah Bu Osa udah selesai proses belajarnya ya. Alhamdulillah Bu Il. Gimana perasaan Bu Osa setelah mendengarkan apa masalah yang telah diselesaikan antara Bu Osa dengan Bapak Bu Il? Alhamdulillah perasaannya itu senang, karena dengan bercerita tadi Bu Il sendiri dapat mengantisipasi dan mencari solusi dari masalah yang diberikan yang dihadapinya Bu Il. Padahal kan tadi istilahnya kita tidak terlalu ikut gitu kan, tidak aman, tapi Bu Il tuh mau bercerita dengan santai, nyaman, dan mengeluarkan semua apa yang dirasakannya. Ya, dan Bu Il dapat sendiri menyelesaikan masalah Iya, benar apa yang sekali. dilakukannya.
Nah, jadi tadi saya melihat gimana proses coaching yang Bu Osa lakukan dengan Bu Yel. Itu udah bagus sekali, udah sesuai dengan alur tinta. Nah, kemudian juga tadi Bu Osa memilih kompetensi yang dikembangkan adalah mendengarkan dengan aktif. Nah, di sana saya juga melihat tadi Bu Osa dengan aktif mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bu Yel. Nah, sehingga kita dapat menemukan apa sebenarnya permasalahan yang terjadi pada Bu Yel tersebut. Dan Bu Yel telah juga setelah Bu Yel menceritakan, Bu Osa mendengarkan dengan aktif. Nah, Bu Yel dapat pula menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Alhamdulillah sekali. Nah, kemudian Bu Osa, ya kita tadi udah ya Bu Osa udah mengembangkan kompetensi dari yang Bu Osa ambil ya. Nah, kemudian juga Bu Osa telah puas ya karena telah dapat membantu rekan kita dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, tadi Bu Yel juga menceritakan tentang masalah anaknya. Nah, kemudian Bu Yel juga sudah dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, gimana Bu Osa untuk kedepannya untuk proses coaching yang akan Bu Osa lakukan nanti? Mungkin coachingnya setelah yang tahap pertama itu saya mendengarkan aktif hal, mungkin selanjutnya itu akan menerapkan yang kompetensi presence, kehadiran penuh, di mana kita memang benar hadir dan penuh dalam keadaan yang dialami Bu Yel. Jadi kita merasakan juga apa yang dirasakan oleh beliau, begitu Bu. Luar biasa sekali ya Bu saya. Jadi untuk proses coaching selanjutnya mudah-mudahan ya kan kita dari tadi Bu Yel udah menjanji. Nah, mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya Bu Yel menceritakan yang baik lagi tentang masalah anaknya tadi. Iya, mudah-mudahan Bu. Iya. Nah, mungkin itu saja ya Bu saya. Kita telah melakukan coaching. Semoga kedepannya tidak ada permasalahan antara kita dengan anak lagi. Mudah-mudahan saja Bu. Ya, terima kasih Bu Osa. Mungkin kita mengadakan pertemuan untuk selanjutnya lagi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami datang penuh semangat, mengajak kita tanpa lelah, mendidik anak bangsa. Harapan kita di Kota Padang, oh di Kota Padang. Langkah tegak, penuh semangat, oh yeah. Maju terus, tekan mundur, peluru penggerak. Inspirasi kita menggapai bintang bersama kita. Langkah tegak, penuh semangat, maju terus.